Terus Tuhan Anda Belum apa? terbukti. Terus Tuhan bisanya Anda apa bisa lagi apa? selain itu? Sekarang saya tanya, Tuhan Anda bisa apa? Itu tadi, mati bangkit sendiri. Itu tadi yang saya jelasin. Yesus yang disalib itu. Itu kata Nina. Tahu Kan dari tadi mana saya kalau udah dia bilang. mati? Tuh Tahu dari Yesus mana siapa kalau yang dia mati? disalib? Hah? Tahu dari mana kalau dia mati? Abu Bakar, Abu Bakar. banyak Utsman. Dalil. Saya kasih keluar dalil juga. Dalil mana? Dalil dong. Memang di situ pernah kasih keluar dalil. Loh Kamu pernah kasih iya, keluar dalil? saya waktu nyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Yakobus ada dalilnya. Bapak jangan suka mempermalukan diri sendiri, Pak. Tahu kan kalau ngobrol sama anak bayi? Apa? Tahu kan kalau ngobrol sama anak bayi? Iya, makanya Bapak lucu. Nggak Makanya saya jelas. ketawa dari tadi. Nggak jelas. Anak bayi itu nggak Iya. jelas. Coba, Pak. Siapa yang suka ngobrol sama orang nggak jelas, Pak? Shalom Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan salah satu umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Topik yang akan dibahas yaitu mengenai kenapa Yesus disalib, dan masih banyak lagi pembahasan lainnya, di mana pada akhirnya umat muslim ini mempermalukan dirinya sendiri. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Oh, selamat ya. Selamat makan barbar ya. Selamat ya makan semuanya. Aduh. Halo, Halo. Syahrir. Ya, Syahrir Islam Kristen Syahrir. Muslim, Mbak. Hmm. Ya, ada yang mau ditanya Pak Syahrir. Gak apa-apa ya nanya-nanya. Boleh, boleh. Pak Syahrir Muslim. Muslim. Silakan. Yesus kan Tuhan ini ya. Jadi kenapa dia disalib? Dia kepengen aja disalib. Halo, testing. Halo, testing. Lagi pengen aja kesalib, Bang. Kenapa? Enggak, maksud saya apa karena ini kesalahan atau ada unsur lain? Dia lagi uji nyali, Bang. Kira-kira kalau gue disalib terus hidup lagi keren nggak ya? Lagi gitu dia. Dia tuh lagi mau nunjukin, woi gue keren nih, gue disalib, bangkit. Gitu. Dia coba lagi mau Memang mati dia, Pak. mati, Bang. Kagak mungkin pingsan, mati dah. Gitu. Kirain hidup. Abis 3 hari baru dia hidup lagi, Bang. Jadi sempat Kenapa, dikubur Bang? ya, Mbak? Enggak, nanya Iya, aja. dikubur. Kalian Ada belajar tuh. kan biar kita tahu sejarahnya. Iya, dikubur tuh ada di Yerusalem tuh. Tari doainnya Pak, rezeki saya banyak, mau lihat juga tuh kuburan kosong. Kosong gimana maksudnya itu, Mbak? Kan dia bangkit tadi udah saya ceritain. Jadi dia tuh disalib sengaja, lagi gabut gua mau nunjukin ke orang-orang gua bisa mati dan bangkit. Makanya saya baru hadir ini, kata Mbak, dia. jadi nggak ngikut. Iya kagak apa-apa. Baru Gitu. hadir ini, baru nyimak, makanya ini nggak sempat dengar semua apa yang dibahas. Kagak apa-apa Bang, kita mau maafin aja gitu. Jadi Yesus tuh ngapain Kak di kayu salib? Lagi sok gaya-gayaan, mau ngetes kekuatannya gitu. Set mati bangkit, nah gitu. Dia lagi nguji kekuatannya gitu Bang. Makanya dia suka-sukanya mati, suka-sukanya Kalau hidup saya lagi gitu. Kayaknya Mbaknya menjelaskan simpel-simpel aja tapi kurang enak didengar gitu nah.
Kagak apa, kalau kagak enak ya dikasih micin. Nah, itu yang saya maksud. Maksudnya saya itu ya biar kita paham. Iya, Apa kan tadi udah saya jawab. Kenapa Yesus itu mau dia mati? Dia lagi mau ngetes kekuatannya. Makanya Masa dia begitu sengaja sih? mati terus bangkit. Iya, kalau Tuhan itu kayak gitu, Bang. Pamer kekuatan. Kalau Tuhan kagak pernah pamer kekuatan, ya itu mah ngomong doang. Jadi kalau cuman puisi-puisi banyak gitu kan, oh dia begini, dia maha ini, cuman tulisan doang. Kalau dia mah pamer langsung. Gua laki gitu, kuat, maha kuasa, gua mati, gua hidup. Itu Tuhan saya gitu, Bang. Mantep ya. Jadi dia kagak bikin puisi gitu. Maksudnya mati hidup gimana? Karena dia mampu, dia bisa, dia lagi mau apa ya? Exposure gitu loh. Dia mau memperkenalkan, mengekspos dirinya. Gua Tuhan cuy, gila, nggak ada yang kayak gue, gitu maksudnya. Gitu Pak. Ya kita pakai bahasa sederhana, simpel-simpel aja Pak. Yang simpel aja lu kagak paham. Maksud saya walaupun simpel, Mbak, kayaknya Mbaknya ini terlalu beda sama yang teman-temannya Mbak itu. Ya memang saya tuh beda Pak. Kalau saya sama kayak teman saya kembar dong. Enggak cara menjelaskannya. Betul, memang saya udah bilang, saya pakai teknik beda. Saya nggak mau Oh, iya, pakai kan? teknik ribet-ribet. Teknik saya memang teknik dengkul, Pak. Saya nggak pakai otak. Malah nggak jelas kita dengarnya. Kayak orang Ini bercanda namanya gitu. kagak bercanda, Nggak beneran. bisa. Iya. Ya lu kalau kagak mau ya kagak apa-apa. Tidak, saya jelaskanlah secara rohani, maksudnya biar kita lebih menyerapi benar. Ini itu beneran secara rohani. Dalilnya itu ada di Roma ya. Sebab dia itu mati dan bangkit supaya dia jadi Tuhan atas orang hidup dan orang mati. Kan dia mau ngasih tahu, nih gue Iya. Tuhan nih Nah, atas gitu orang kan hidup dan enak. orang mati. Makanya dia begitu, karena dia mampu kan. Iya, Dia lagi mau betul. pamer. Saya senang kalau menjelaskan secara ini, jangan kayak Udah, orang ada. nggak ini Apa? sama kita, nggak Apa itu, dihargai. Pak? Kagak pernah. Emangnya kita pernah orang Kristen dihargai sama kalian? Ya, Kita beda-beda ngejelasin persepsi pakai lah. ayat gini ya Pak ya. Mbak, Kayak itu Mbak. Pak, dengerin. Nih lu aja kagak ngargain hostnya. Kita tuh, terutama saya pribadi, saya tuh udah menjelaskan ini secara alkitabiah selama 3 tahun. Kagak pernah dihargain, malah dimaki-maki, dikatain goblok, kagak logis. Ya udah, ini teknikal terakhir. Nih, 2000 orang di sini aja biar jadi paham nih. Ini memang begini saya Pak. Saya kagak pernah dihargai. Saya bilang Tuhan saya itu mati dalam kemanusiaan, malah diketawain. Ya udah, gini Pak. Itu Pak Syahrir, Anda nggak apa-apa. Sebelum Anda menghina Tuhan saya hina dulu aja diri saya. Gitu. Silakan Pak. Lah dia malah diem baik. Kita kasihlah. Ada lagi nggak teman Bapak nih mau uji nyali juga? Boleh. Saya tadi hilang suaranya. Kenapa dihilang, Pak? Kirain di situ yang Oh. Bapak Islam Kristen, Pak? Islam, tapi teman saya banyak Kristen di sini. Saya dekat gereja damai. Ya nanya itu, Pak. Saya Enggak, cuma saya nanya jelaskan Bapak. aja walaupun tidak ditanya. Hmm. Karena mbaknya juga sekarang tidak ditanya juga dijelaskan kan. Ya begitu lah. Oh iya, bener. Bapak, Tuhannya siapa? Kalau saya ya nyata sudah, Tuhan saya Allah. Tuhan Anda ini bisa apa, Pak? Kira-kira? Wah, jujur saya orang awam ini, ikut-ikut itu istilahnya. Ini Enggak, Tuhan Anda bisa uji nyali nggak, Pak? Saya tanya nih. kalau dalam Al-Quran
Dia menciptakan bumi, dia Kan itu menciptakan langit. puisi, udah saya bilang. Jangan nyiptain puisi. Saya bertanya gini, Pak, ini kira-kira dia bisa apa gitu loh. Dalam kenyataan yang benar. Dia bisa mematikan, dia bisa menghidupkan. Ah, siapa yang udah dia hidupin, Pak? Ya yang baru lahir itu kan dihidupkan sama dia. Apa buktinya? Ya dia ditiupkan, memang ada di Al-Quran walaupun saya tidak bisa menjelaskan secara. Karena saya jujur, saya senang berdebat sama orang yang pintar karena saya ingin belajar. Saya nggak pinter, saya cuma punya dengkul aja, Pak. Nah itu sudah masalahnya mbaknya ini. Pak, bentar, Pak. Ini debatnya kita mau ini debat sama dengkul. iya, sabar. Soalnya saya nggak punya otak, Pak. Saya ngelawan Iya, orang di situ pakai otak. sudah. Kalau saya Coba. ngelawan orang pakai otak, masalahnya orangnya kagak ada otaknya. Ini yang pakai dengkul. Saya senang itu kalau berdebat itu, bukan berdebat, istilahnya berbagi. Siapa tahu saya mengiyakan, kalau memang betul saya iyakan, kalau salah ya mau di apa namanya keyakinan. Oke, tadi ini fokus ya, Pak, nggak usah dijelasin. Bapak suka banget ngejelasin yang kagak perlu ditanya ya. Dengerin, Pak. Nih, tadi Bapak bilang Tuhan Bapak bisa mematikan. Iya. Ya kan? Coba kalau ular bisa nggak matiin orang, Pak? Maksudnya? Ular kalau matuk bisa mematikan nggak, Pak? Tergantung, kalau nggak berbisa ya nggak Tadi mati. saya bilang ular berbisa. Kalau nggak bisa berbisa. Kalau ditolong ya nggak mati. Mati itu karena bukan kita yang menentukan. Saya nggak nanya tolong-tolongannya, Pak. Ular berbisa nih kayak kobra ini bisa mematikan nggak, Pak? Bisa. Bisa nggak? Secara bisa. Bisa. Udah sama tuh kayak ular matiin. Jadi, kalau begitu pertanyaannya, Isa bisa mati. Udah sama kan tadi Anda bilang kan. Saya tanya, sesembahan Anda bisa apa? Bisa mematikan. Udah sama kayak ular, menghidupkan. Kagak ada yang tahu. Terus Tuhan Anda Belum apa? terbukti. Terus bisa Tuhan Anda apa bisa lagi apa? selain itu? Sekarang saya tanya, Tuhan Anda bisa apa? Itu tadi, mati bangkit sendiri. Itu tadi yang saya jelasin. Yesus yang disalib itu. Ini kata Nyimak. Tahu dari mana kalau dia mati? Tahu dari mana kalau dia mati? Hah? Tahu dari mana kalau dia mati? Dari para rasul banyak yang ngasih Memang tahu. kamu di sana waktu dia Itu dia hidup mati. rasul itu yang memberitahu, yang banyak orang di Israel itu yang ngasih tahu. Siapa rasulnya? Nah, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Yakobus, Siapa banyak. itu? Ya elah, Pak. Indonesia merdeka tahun berapa, Pak? Tanggal berapa? Kalau rasul-rasul kami tidak percaya Tadi saya tanya, itu. Indonesia, ini negara Indonesia. Iya, ini. pertanyaan saya rasul memang di situ ada gak di Indonesia bilang si Markus rasul? Nggak ada. Nah ini mau saya kasih tahu, Pak. Indonesia ini kan merdeka tahun 17 Agustus 45, betul? Kita kan kagak ada sama-sama di situ. Justru itu kan. Oh, jadi jangan dibilang besok. Jangan dibilang besok. Indonesia itu merdeka 17 Agustus 45. Kenapa? Kita semua kagak ada di situ. Itu sama. Saya nggak ada di situ waktu dia mati dan bangkit. Tapi ada orang-orang sezamannya yang menyaksikan. Ini dengkul saya yang ngomong. Lu dengkul saya aja kagak bisa lu lawan. Ini nih dengkul saya itu. Kalau di sini kosong, otak saya udah pindah ke dengkul. Sekarang saya tanya Anda, ini kalau Nabi Anda nih dapat wahyu, siapa saksinya orang-orang saat itu? Enggak, Pak Tobias. Minimal satu saksi dari Nabi Anda dapat wahyu. Cari dulu. Coba Pak Syahrir, dibuka mute-nya. Abu Bakar. Banyak Utsman. Dalil. Saya kasih keluar dalil juga. Dalil dong. Memang di situ pernah kasih keluar dalil. Loh iya, Kamu pernah kasih keluar dalil? saya waktu
tuh nyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Yakobus, ada dalilnya. Ini Abu Bakar nih kan dalilnya. Walaupun dikasih keluarga. Ih, ya pakai dalil minimal Pak, jangan pakai dengkul. Mana dalilnya di situ kalau Yesus mati? Anda kagak ada dalil, saya dengkul saya aja pakai Mana? dalil, Pak. Mana buktinya Yesus dalilnya? disalib? Mana? Apa? Nih buktinya nih. Tuh. Salib. Mana? Ini buktinya. Saksinya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kan deh, ada bukti, ada saksi. Nah, Tapi ini saya enggak percaya sama si saya Matius. juga nggak percaya Pak, Indonesia merdeka 17 Agustus. Uang saya nggak ada di situ. Itu kalau Martinus. Koronus. Makanya saya bilang, Pak, ketika Anda ngomongnya terlalu tinggi ya, bilang, saya juga berdebat dengan orang-orang pintar. Cara debat Anda aja nggak pintar, satir saya aja karena nggak ngerti. Nggak ngerti dengkul saya lagi satir. Anda nggak bisa nanggepin dengkul saya yang lagi satir. Ini di mana cerdasnya? Deh. Mata kecil-kecilku juga enggak cerdas mikirin hal itu. Lu satir aja kagak sampai. Aduh, Telapak kakiku juga ini pusing. Lihat itu pembicaraanmu. Iya, wajar Anda pusing, Pak. Soalnya Enggak, baru telapak ngisi kakiku yang 1% pusing. otaknya. Kenapa? Kosong otakku ini bikin. Emang kosong, orang dengkul saya bilang. Enggak, telapak kakiku yang kosong. Telapak kakiku yang Anda kosong. tadi, gini Pak, Anda nggak sadar, Anda dari tadi ngomong sama dengkul saya. Nggak sadar. Ini, satir aja dia kagak paham. Masalahnya yang ngomong tadi telapak Masih kakiku. nggak sadar. Masih Telapak nggak sadar kakiku tadi yang ngobrol sama ngomong. dengkul. Aduh. Makanya enggak sadar dia. Aduh, susah ya. Anda makanya mainnya tuh sama profesor, Pak. Kalau kayak gini masa saya kayak ngobrol sama anak PAUD. Ih, Saya malah perasaan ngobrol sama bayi. iya. Bapak ngobrol sama bayi ya, Pak? Bapak udah Iya. setua itu aja ngobrol sama bayi, Pak. Mbaknya juga sama PAUD ngobrolnya. Dia mempermalukan diri ngobrol sama bayi, Pak. Udah aki-aki sadar, Pak. Ngobrol sama yang tuan dikit dong. Dia ngobrol sama bayi aja keteteran. Tahu kan kalau ngobrol sama anak bayi? Bapak jangan suka mempermalukan diri sendiri, Pak. Tahu kan kalau ngobrol sama anak bayi? Apa? Tahu kan kalau ngobrol sama anak bayi? Iya, makanya Bapak lucu. Nggak Makanya saya jelas. ketawa dari tadi. Nggak jelas. Anak bayi itu nggak Iya. jelas. Coba, Pak. Siapa yang suka ngobrol sama orang nggak jelas, Pak? Lebih nggak jelas Anak bayi. lagi. Iya. Karena Cuman orang nggak jelas yang mau ngobrol sama orang yang jelas. Lu lebih parah dari yang nggak jelas. kenapa kita Gaya lo mau ngobrol sama orang-orang pinter, lo aja kagak nyampe sama dengkul gua. Udah, pokoknya lu jangan percaya Indonesia merdeka 17 Agustus. Ya, lu cari ke profesor maksud dari omongan gua. Lu cari tahu. Lu harus cari tahu itu makna dari apa yang saya katakan tadi. Nih insya Allah ya 2.500 orang sini kagak botol kan? Udah pada paham kan? Ini kalau sempet kagak paham mah gue nggak ngerti lagi. Kalian ini udah berapa hari di room gue? Aduh, pindah ini otak saya dari dengkul ke telapak kaki ini bentar lagi. Kagak punya dalil, cuman pakai dengkul. Apalagi mau naik nih? Kagak ada. Udahlah tutup warung. Aduh, lawak. Aduh, oke, Jerry, bentar ya. Oke, halo, selamat pagi Jerry. Malam. Oh ya nggak apa-apa kalau di tempat Anda malam sih. Silakan, mau bertanya apa? Kan di tanggalan itu kan ada, sebentar.
Apa? Aku ambilin di tanggalan. Oke, ambil di tanggalan. Yesus kan mati tanggal 30. Ya kan? Kenapa kan bangkit lagi? Kenapa tanggal 9 itu diperingati lagi hari kenaikan Tuhan Yesus? Bangkit sama naik emang sama? Sama lah. Googling dulu sayang, bangkit sampai naik sama kagak? Googling dulu cinta. Jadi kalau saya naik tangga, saya bangkit tangga gitu. Ya, lari saudara. Gue masih di toilet, lu udah lari. Gue baru pakai telapak kaki, belum pakai dengkul. Ini gimana dong penonton? Gue harus sampai. Aduh. Nih, saya nggak usah duduk ya. Saya kayaknya rebahan ya. Ini kagak. Teman-teman kalau naik tangga hati-hati ya. Itu lagi bangkit itu. Soalnya menurut mbak-mbak tadi apa tadi tuh? Naik sampai bangkit sama. Jadi kalau bangkit dari kubur, naik dari kubur. Aduh, lu kalau ini ya, lu kalau naik eskalator hati-hati ya, itu lagi bangkit itu. Aduh, sabar ya saudara. Berat sekali saudara. Ini saran saya teman-teman kalau buka puasa jangan banyak-banyakan gula. Ini kalau kebanyakan gula kan jadinya begini. Sekolah lagi ya sayangku ya. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang Juru Selamat kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.